Kisah hidup Leonardo da Vinci adalah salah satu narasi paling memukau dalam sejarah peradaban manusia. Lahir pada tanggal 15 April 1452 di sebuah desa kecil bernama Anciano, dekat kota Vinci di wilayah Tuscany, Italia. Anak ini ditakdirkan untuk menjadi simbol abadi dari zaman Renaissance. Leonardo lahir sebagai anak di luar nikah dari seorang notaris muda yang sukses bernama Ser Piero da Vinci dan seorang wanita petani setempat bernama Caterina. Karena status kelahirannya tersebut, Leonardo tidak mendapatkan pendidikan formal yang kaku seperti anak-anak bangsawan pada masanya. Ia tidak diajarkan bahasa Latin, retorika klasik, atau hukum. Namun, keterbatasan ini justru menjadi berkah tersembunyi yang membentuk cara pandangnya terhadap dunia. Tanpa doktrin akademis yang membelenggu, Leonardo tumbuh menjadi seorang pengamat yang mandiri, mengandalkan indranya sendiri untuk memahami rahasia alam semesta. Masa kecil Leonardo dihabiskan dengan menjelajahi perbukitan Tuscany yang indah. Disinilah benih rasa ingin tahunya yang tak terbatas mulai tumbuh subur. Ia terpaku oleh formasi batuan, aliran air, sungai yang meliuk-liuk, kepakan sayap burung di langit, dan anatomi tanaman liar. Leonardo mencatat semua yang dilihatnya dengan ketelitian seorang ilmuwan dan kepekaan seorang seniman. Keberanian intelektualnya mulai terlihat ketika ia menolak untuk menerima begitu saja penjelasan dogmatis tentang fenomena alam. Baginya, alam adalah buku teks terbaik yang harus dibaca secara langsung, bukan melalui perantara tulisan orang lain. Ketiadaan pendidikan formal digantikannya dengan metodologi eksperimen yang ketat, menjadikannya salah satu pelopor metode ilmiah modern jauh sebelum istilah itu sendiri dirumuskan. Melihat bakat artistik yang luar biasa pada putranya, Ser Piero membawa Leonardo yang berusia sekitar 14 tahun ke Firenze, Florence, pusat kebudayaan dan intelektual Eropa kala itu. Di kota yang dinamis ini, Leonardo magang di bengkel kerja, bottega, milik Andrea del Verrocchio, seorang master seniman dan pemahat yang sangat dihormati. Bengkel Verrocchio bukan sekadar tempat melukis, melainkan sebuah laboratorium multidisiplin tempat seni bertemu dengan teknologi, metalurgi, kimia, mekanika, dan humanisme. Di bawah bimbingan Verrocchio, Leonardo belajar mencampur cat, mempersiapkan kanvas, memahat marmer, serta menuang perunggu. Lebih dari itu, ia diperkenalkan pada konsep perspektif linier dan geometri yang kelak menjadi fondasi utama dalam karya-karya visualnya. Sebuah anekdot terkenal mencatat bahwa ketika Verrocchio meminta Leonardo muda untuk melukis salah satu malaikat dalam karya besarnya, The Baptist of Christ, hasil sapuan kuas Leonardo begitu indah dan hidup sehingga Verrocchio menyadari muridnya telah melampaui sang guru. Teknik Leonardo dalam menangkap cahaya dan bayangan yang memancarkan spiritualitas yang mendalam, membuat sang master konon memutuskan untuk tidak pernah melukis lagi. Di Firenze pula Leonardo resmi diterima dalam gilda para pelukis, Gilda Santo Lucas, pada tahun 1472. Meskipun telah menjadi master mandiri, ia memilih untuk tetap tinggal di bengkel Verrocchio selama beberapa tahun lagi demi memperdalam ilmunya. Periode awal di Firenze ini membentuk fondasi karakter Leonardo sebagai seorang homo universalis atau manusia Renaissance sejati. Seseorang yang keyakinannya pada potensi manusia tidak mengenal batas, dan yang memandang seni serta sains sebagai dua sisi dari mata uang yang sama, saling menerangi dan menyempurnakan. Kehidupan awal Leonardo di desa Anciano juga sangat dipengaruhi oleh pamannya, Francesco, yang usianya hanya terpaut beberapa tahun lebih tua.
Paman Francesco adalah seorang pencinta alam sejati yang tidak suka bekerja keras di ladang melainkan lebih memilih menghabiskan waktu berjam-jam berjalan-jalan di hutan dan mengamati perilaku hewan serta tumbuhan. Dari pamannya inilah Leonardo belajar menghargai kesunyian alam dan memandang dunia tanpa prasangka. Di sisi lain, ayahnya, Ser Piero, adalah figur yang ambisius dan disiplin. Meskipun Leonardo tidak diakui secara hukum sebagai anak sah, Ser Piero tetap memastikan bahwa bakat putranya tidak tersia-siakan. Pengaruh ganda ini, kebebasan liar dari alam Tuscany, dan tuntutan profesionalisme dari sang ayah, menciptakan dualitas unik dalam diri Leonardo. Ia adalah seorang pemimpi yang sangat terorganisir. Ketika Leonardo tiba di Firenze, kota itu sedang berada di puncak kejayaan budayanya di bawah kepemimpinan Cosimo de' Medici dan kemudian Lorenzo il Magnifico. Firenze adalah kuali peleburan ide-ide baru, di mana filsafat Neoplatonisme dihidupkan kembali dan seni dipandang sebagai bentuk tertinggi dari pencarian kebenaran. Di bengkel Verrocchio, Leonardo berinteraksi dengan seniman-seniman muda berbakat lainnya yang kelak menjadi tokoh besar, seperti Sandro Botticelli, Pietro Perugino, dan Domenico Ghirlandaio. Namun, di antara semua murid tersebut, Leonardo menonjol karena ketelitian pengamatannya yang luar biasa. Ia tidak hanya menyalin model yang ada, melainkan mencoba memahami prinsip fisik di balik penampilan luar model tersebut. Misalnya, ketika melukis lipatan kain, ia akan merendam kain tersebut dalam tanah liat basah, membiarkannya mengering, dan mempelajari dengan cermat bagaimana cahaya jatuh di atas lipatan-lipatan tersebut untuk menciptakan efek 3 dimensi yang sempurna. Ketertarikan Leonardo pada sains visual membawanya pada kesimpulan bahwa mata adalah organ tubuh manusia yang paling penting. Ia menyebut mata sebagai jendela jiwa dan instrumen utama untuk memahami dunia. Saper vedere, tahu cara melihat. Keyakinan ini membuatnya menolak klaim para filsuf skolastik abad pertengahan yang menempatkan teks tertulis di atas pengamatan empiris. Bagi Leonardo, seorang pelukis yang tidak memahami hukum geometri, optik, dan anatomi hanyalah seorang peniru yang buta. Oleh karena itu, masa mudanya di Firenze diisi dengan eksperimen tanpa henti. Ia mulai mempelajari matematika secara otodidak, membeli buku-buku langka, dan mendiskusikan teori-teori ilmiah dengan para cendekiawan kota. Hubungan profesionalnya yang erat dengan Verrocchio memberinya akses ke proyek teknik sipil besar, termasuk pemasangan bola perunggu raksasa di puncak kubah Katedral Santa Maria del Fiore yang dirancang oleh Brunelleschi. Pengalaman ini menanamkan dalam diri Leonardo rasa kagum yang mendalam pada arsitektur skala besar dan rekayasa mekanis, membuktikan bahwa seorang pelukis sejati harus mampu merancang dunia fisik, bukan sekadar menggambarkannya di atas bidang datar. Memasuki dekade 1480-an, Leonardo merasa lingkungan Firenze yang sangat didominasi oleh pengaruh keluarga Medici mulai membatasi ruang geraknya. Ia mencari tantangan baru yang dapat menampung ambisinya yang meluap-luap, tidak hanya sebagai pelukis, tetapi juga sebagai insinyur dan perancang militer. Peluang itu datang dari kota Milano, yang saat itu dipimpin oleh Ludovico Sforza, seorang adipati yang ambisius dan haus akan kekuatan militer serta kemegahan budaya. Sekitar tahun 1482, Leonardo menulis sebuah surat lamaran yang sangat terkenal kepada Sforza. Dalam dokumen yang luar biasa ini, Leonardo mendaftarkan 10 poin kemampuannya. Menariknya, 9 poin pertama didedikasikan seluruhnya untuk keahlian teknik militer, seperti merancang jembatan portabel, meriam ringan, kereta perang,
berlapis baja, dan sistem pengairan benteng, sementara kemampuan melukis dan memahat baru ia sebutkan. Di poin terakhir sebagai tambahan, strategi ini berhasil. Ludovico Sforza menerima Leonardo ke dalam istananya di Milano. Selama hampir 17 tahun di kota ini, Leonardo menikmati salah satu periode paling produktif dalam hidupnya. Di Istana Sforza, ia tidak hanya bertindak sebagai pelukis istana, tetapi juga sebagai produser festival megah, perancang kostum, arsitek teater, dan konsultan militer utama. Fleksibilitas ini membuktikan bahwa bagi Leonardo, setiap tugas, baik merancang dekorasi pesta pernikahan bangsawan maupun merancang sistem pertahanan kota, adalah sebuah latihan dalam memecahkan masalah geometris dan estetika. Ia memandang kota Milano sebagai kanvas besar tempat ia bisa menerapkan gagasan-gagasannya tentang perencanaan kota yang ideal, bersih, dan efisien demi mencegah penyebaran wabah penyakit. Di Milano pulalah Leonardo melahirkan salah satu mahakarya terbesar dalam sejarah seni rupa barat, The Last Supper, perjamuan terakhir, yang dilukis di dinding ruang makan biara Santa Maria delle Grazie antara tahun 1495 dan 1498. Karya ini merevolusi dunia seni melalui penerapan perspektif yang sempurna dan penggambaran emosi manusia yang luar biasa dramatis. Leonardo memilih untuk mengabadikan momen tepat setelah Yesus menyatakan bahwa salah satu dari 12 muridnya akan mengkhianatinya. Alih-alih menampilkan figur yang statis, Leonardo menggambarkan reaksi psikologis yang bervariasi dari setiap rasul. Terkejut, marah, sedih, dan ragu terpancar dari gerakan tubuh dan ekspresi wajah mereka. Eksperimen Leonardo dengan teknik cat minyak di atas dinding kering, bukan teknik fresko tradisional, sayangnya. Membuat lukisan ini mulai rusak tak lama setelah selesai. Namun keagungan komposisinya tetap tak tertandingi dan mengukuhkan reputasinya sebagai maestro tertinggi di Eropa. Selain The Last Supper, tugas besar lainnya dari Sforza adalah pembuatan Gran Cavallo, sebuah patung penunggang kuda dari perunggu raksasa setinggi lebih dari 7 meter untuk menghormati ayah sang adipati. Leonardo menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari anatomi kuda di Istal Milano, membuat ratusan sketsa otot dan proporsi tubuh hewan tersebut. Ia bahkan merancang metode pengecoran inovatif untuk menuang perunggu cair dalam satu cetakan raksasa. Sayangnya, ketika model tanah liat raksasa itu sudah selesai dan siap dicor, ancaman invasi Prancis memaksa Sforza mengalihkan seluruh persediaan perunggu seberat puluhan ton untuk dijadikan meriam. Pada tahun 1499, pasukan Prancis berhasil merebut Milano. Model tanah liat hancur digunakan sebagai sasaran latihan tembak oleh tentara pemanah Prancis, dan Leonardo terpaksa melarikan diri dari kota yang telah menjadi rumahnya selama belasan tahun, memulai babak baru sebagai pengembara intelektual. Kehidupan istana di Milano memberikan panggung yang jauh lebih megah bagi Leonardo dibandingkan dengan bengkel kerja di Firenze. Sebagai bagian dari lingkaran dalam Adipati Ludovico Sforza, Leonardo harus selalu siap memenuhi segala keinginan sang penguasa yang seringkali bersifat hiburan dan propaganda politik. Salah satu pencapaian terbesarnya dalam dunia hiburan istana adalah Festa del Paradiso, pesta surga, yang diadakan pada tahun 1490 untuk merayakan pernikahan keponakan sang adipati. Untuk acara ini, Leonardo merancang sebuah mesin mekanis raksasa yang meniru gerakan planet-planet dan rasi bintang di langit, lengkap dengan aktor-aktor yang berpakaian sebagai dewa-dewi Romawi yang turun dari langit-langit yang berputar. Acara ini memukau seluruh bangsawan Eropa yang hadir dan membuktikan bahwa kejeniusan teknik Leonardo dapat diubah menjadi tontonan visual yang memabukkan, memperkuat legitimasi
politik dinasti Sforza melalui kemegahan estetika. Namun di balik kemegahan pesta istana, pikiran Leonardo terus mengembara ke bidang yang lebih serius. Ia memanfaatkan posisinya untuk mengakses perpustakaan-perpustakaan penting dan berdiskusi dengan para ahli matematika terkemuka. Salah satunya adalah Luca Pacioli. Pacioli, penulis buku terkenal tentang proporsi ilahi, De Divina Proportione, menjadi sahabat karib Leonardo. Leonardo membuatkan ilustrasi geometris berupa polihedron 3 dimensi yang sangat presisi untuk buku Pacioli, sementara Pacioli mengajarkan Leonardo prinsip-prinsip matematika terapan yang lebih mendalam. Kolaborasi ini memperkuat keyakinan Leonardo bahwa alam semesta ditulis dalam bahasa matematika dan bahwa rahasia keindahan seni rupa terletak pada penerapan proporsi geometris yang tepat, sebuah prinsip yang ia terapkan secara radikal dalam struktur komposisi lukisan The Last Supper. Studi mendalam Leonardo tentang air juga dimulai secara intensif di Milano. Adipati Ludovico menugaskannya untuk memperbaiki sistem kanal dan pengairan di seluruh wilayah Lombardi. Leonardo menghabiskan waktu berbulan-bulan mengamati sifat-sifat air, bagaimana air mengalir, berputar, menciptakan pusaran, dan mengikis dinding sungai. Ia memandang air sebagai darah bumi, fane di terra, yang menggerakkan kehidupan planet ini, mirip dengan darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Ia merancang pintu air kanal yang inovatif, yang beberapa di antaranya masih digunakan hingga hari ini, serta merencanakan mesin pengeruk lumpur untuk menjaga kelancaran jalur transportasi air. Bagi Leonardo, air adalah kekuatan alam yang paling dinamis sekaligus paling berbahaya. Pemahaman mendalam tentang hidrolika ini tidak hanya membantunya dalam proyek teknik sipil, tetapi juga memengaruhi cara ia melukis. Latar belakang pemandangan dalam karya-karyanya, di mana air selalu digambarkan sebagai kekuatan spiritual yang terus bergerak, mengikis batuan tua dan menciptakan bentuk-bentuk baru, sebuah metafora visual tentang waktu yang terus berjalan dan mengubah segala sesuatu di alam semesta. Setelah kejatuhan Milano, Leonardo memasuki fase hidup yang penuh ketidakpastian namun sangat kaya akan petualangan intelektual. Ia berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain, termasuk Mantua dan Venesia, di mana ia menawarkan keahliannya sebagai insinyur militer untuk merancang sistem pertahanan air, guna menghalau invasi tentara Ottoman. Namun, pencarian spiritual dan ilmiahnya yang paling intens terjadi ketika ia kembali ke Firenze dan kemudian bekerja untuk Cesare Borgia pada tahun 1502. Borgia, putra dari Paus Alexander VI, adalah seorang panglima perang yang kejam, licik, dan sangat ambisius. Leonardo diangkat sebagai arsitek dan insinyur jenderal untuk pasukan Borgia. Jabatan ini membawanya menjelajahi wilayah Italia Tengah, memetakan benteng, merancang peta topografi modern dari sudut pandang burung yang sangat akurat, dan merombak sistem pertahanan militer dengan presisi matematis. Meskipun bekerja di lingkungan yang penuh kekerasan, fokus utama Leonardo tetaplah pemahaman mendalam tentang hukum alam. Setelah meninggalkan Borgia, ia kembali ke Firenze dan memulai apa yang kelak menjadi lukisan paling terkenal di seluruh dunia, Mona Lisa atau La Gioconda, yang diyakini sebagai potret Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra kaya bernama Francesco del Giocondo. Lukisan ini menjadi perwujudan sempurna dari teknik sfumato yang dikembangkan Leonardo, sebuah teknik pencampuran warna yang sangat halus dan bertahap, menghilangkan garis tegas antar objek sehingga menciptakan efek kabut yang realistis. Senyuman Mona Lisa yang misterius dan tatapan matanya yang seolah
Mengikuti penonton dari sudut manapun didasarkan pada pemahaman mendalam Leonardo tentang optik, anatomi otot wajah, dan cara mata manusia menangkap cahaya. Di balik keindahan karya seninya, Leonardo mengubur dirinya dalam studi anatomi manusia yang sangat mendalam di rumah sakit Firenze dan Milano. Ia membedah lebih dari 30 mayat manusia selama hidupnya, sebuah tindakan yang membutuhkan keberanian luar biasa mengingat keterbatasan teknologi dan stigma sosial keagamaan kala itu. Dengan lilin yang remang-remang di tengah bau mayat membusuk, Leonardo dengan teliti mengupas lapisan kulit, otot, saraf, dan pembuluh darah. Ia membuat sketsa anatomi yang begitu akurat sehingga mendahului ilmu kedokteran modern hingga berabad-abad. Ia adalah orang pertama yang menggambarkan posisi janin di dalam rahim dengan benar, mendeskripsikan sistem katup jantung, dan memahami bagaimana aliran darah memengaruhi fungsi tubuh. Baginya, tubuh manusia adalah mesin organik paling sempurna yang diciptakan oleh Sang Pencipta, dan memahaminya adalah bentuk ibadah tertinggi. Pada periode ini pula, obsesi terbesar Leonardo terhadap penerbangan mencapai puncaknya. Terinspirasi oleh pengamatan mendalam terhadap burung dan kelelawar, ia mengisi lembaran-lembaran buku catatannya dengan desain mesin terbang, ornitopter, yang digerakkan oleh tenaga manusia. Ia menganalisis aerodinamika, arus angin, dan pusat gravitasi. Ketika ia menyadari bahwa otot manusia terlalu lemah untuk mengepakkan sayap buatan, ia mulai merancang alat mekanis lain seperti sekrup udara, cikal bakal helikopter, dan parasut berbentuk piramida yang terbukti berfungsi ketika diuji coba di zaman modern. Eksplorasi tanpa batas ini menunjukkan bahwa Leonardo tidak pernah melihat batas pemisah antara seni, anatomi, geometri, dan teknik. Semuanya saling terhubung dalam satu kesatuan kosmis yang harmonis. Periode bekerja untuk Cesare Borgia seringkali dianggap sebagai salah satu episode paling misterius dan kontroversial dalam hidup Leonardo. Borgia adalah sosok yang kejam, yang tidak segan-segan mengeksekusi musuh-musuhnya, dan bahkan sekutunya sendiri, untuk mempertahankan kekuasaan. Mengapa seorang pencinta kedamaian seperti Leonardo, yang bahkan menolak makan daging karena tidak ingin menyakiti hewan, bersedia bekerja untuk monster politik seperti Borgia? Jawabannya terletak pada kesempatan tak terbatas yang ditawarkan oleh Borgia untuk melakukan eksperimen ilmiah berskala besar. Borgia memberi Leonardo surat jalan khusus yang memerintahkan seluruh komandan militer di wilayahnya untuk memberikan akses penuh kepada Leonardo ke semua fasilitas pertahanan dan menyediakan sumber daya apapun yang ia butuhkan. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi seorang insinyur. Sebuah laboratorium hidup yang mencakup seluruh wilayah Italia Tengah. Selama periode ini, Leonardo berteman dengan Niccolò Machiavelli, yang saat itu menjabat sebagai utusan diplomatik dari Republik Firenze untuk Borgia. Kedua pemikir besar ini menghabiskan banyak malam berdiskusi tentang politik, kekuasaan, dan sifat manusia. Pertemuan pemikiran ini melahirkan sebuah proyek raksasa yang ambisius ketika Leonardo kembali ke Firenze, rencana untuk mengalihkan aliran Sungai Arno. Proyek ini, yang dirancang bersama Machiavelli, bertujuan untuk memutus akses kota musuh, Pisa, ke laut, sekaligus membuka jalur perdagangan air yang aman bagi Firenze menuju pelabuhan Livorno. Meskipun proyek raksasa ini akhirnya gagal dilaksanakan karena kendala biaya dan kesalahan teknis dari para pekerja lapangan, rencana detail dan peta hidrolika yang dibuat Leonardo tetap menjadi salah satu dokumen teknik sipil paling mengagumkan dalam sejarah, menunjukkan visinya yang luar biasa dalam menaklukkan alam demi kepentingan strategis manusia. Sementara itu,
Pengerjaan lukisan Mona Lisa menjadi sebuah proses intim yang berlangsung selama bertahun-tahun. Leonardo tidak pernah menyerahkan lukisan ini kepada Francesco del Giocondo yang memesannya. Ia membawanya kemanapun ia pergi hingga akhir hayatnya, terus menambahkan lapisan cat tipis yang transparan untuk menyempurnakan setiap detail kecil. Senyuman ikonik Mona Lisa sebenarnya adalah hasil dari studi mendalam Leonardo tentang anatomi bibir manusia. Dalam buku catatannya, dari periode ini, ditemukan halaman-halaman yang penuh dengan gambar detail otot-otot yang menggerakkan bibir, memisahkan otot yang menarik sudut bibir ke atas dari otot yang menggerakkan bibir bawah. Leonardo menggabungkan sains anatomi ini dengan pemahaman tentang persepsi optik. Jika seseorang menatap langsung ke bibir Mona Lisa, senyumannya seolah memudar. Namun jika pandangan dialihkan ke matanya, senyuman itu muncul kembali di sudut penglihatan perifer. Melalui manipulasi ilmiah yang sangat halus ini, Leonardo berhasil menciptakan ilusi kehidupan itu sendiri di atas selembar papan kayu, menjadikan lukisan tersebut sebuah entitas yang seolah bernapas dan memiliki misteri psikologisnya sendiri. Tahun-tahun terakhir kehidupan Leonardo da Vinci ditandai dengan pencarian kedamaian spiritual dan pengakuan tertinggi atas dedikasi seumur hidupnya. Setelah sempat tinggal di Roma di bawah perlindungan Giuliano de Medici dari tahun 1513 hingga 1516, di mana ia merasa tersisih oleh popularitas seniman muda seperti Michelangelo dan Raphael. Leonardo menerima undangan terhormat dari Raja Prancis yang muda dan bersemangat, François I. Sang raja adalah pengagum berat kebudayaan Renaissance Italia dan memandang Leonardo sebagai perwujudan tertinggi dari kebijaksanaan manusia. Pada usia 64 tahun, Leonardo melakukan perjalanan melintasi pegunungan Alpen menuju Prancis, membawa serta beberapa lukisan kesayangannya yang belum selesai, termasuk Mona Lisa, St. John the Baptist, dan The Virgin and Child with St. Anne. Raja François I menyambut Leonardo dengan penghormatan luar biasa. Ia menganugerahi Leonardo gelar pelukis, insinyur, dan arsitek utama raja, serta memberikannya tempat tinggal yang megah di Château du Clos-Luc, dekat kediaman kerajaan di Amboise. Lebih penting lagi, raja tidak menuntut Leonardo untuk menghasilkan karya seni besar baru. Ia hanya menginginkan kehadiran sang maestro untuk diajak berdiskusi tentang filsafat, arsitektur, sains, dan desain megah untuk istana baru. François I. memperlakukan Leonardo layaknya seorang ayah spiritual dan penasihat agung. Di Clos-Luc, dikelilingi oleh kenyamanan finansial dan penghormatan universal, Leonardo menghabiskan sisa harinya dengan merapikan buku-buku catatannya yang berisi ribuan halaman pemikiran yang mencakup segala hal mulai dari hidrolika hingga geometri murni. Buku catatan Leonardo, yang ditulis dengan gaya tulisan cermin yang khas, dari kanan ke kiri, adalah warisan intelektual yang tak ternilai harganya bagi umat manusia. Di dalam lembaran-lembaran yang menguning itu, terdapat sketsa-sketsa visioner tentang mesin tik, sepeda, kapal selam, tangki perang, dan kota bertingkat. Namun, di senja usianya, Leonardo juga dihantui oleh visi tentang kehancuran dunia. Ia membuat serangkaian gambar yang menakutkan tentang air bah raksasa, deluge, yang menghancurkan lanskap dan peradaban, mencerminkan pemahamannya yang mendalam tentang kekuatan destruktif alam yang tak terkendali oleh manusia. Ada nada melankolis dalam catatan-catatan terakhirnya, di mana ia merenungkan, apakah ia telah menyelesaikan sesuatu yang berarti dalam hidupnya? Katakan padaku jika ada sesuatu yang pernah diselesaikan. Tulisnya berulang kali. Pada tanggal 2 Mei 1519, Leonardo da Vinci mengembuskan napas terakhirnya di Château du Clos.
Luce pada usia 67 tahun. Sebuah legenda yang menyentuh hati mengisahkan bahwa ia meninggal di dalam pelukan hangat Raja François I yang menangisi kepergiannya, sebuah momen yang kemudian diabadikan oleh banyak pelukis abad ke-19 sebagai simbol penghormatan kekuasaan politik terhadap kejeniusan intelektual. Leonardo dimakamkan di Kapel Saint-Florentin di Amboise, namun makam tersebut hancur selama Revolusi Prancis dan sisa-sisa jasadnya kemudian dipindahkan ke Kapel Saint-Hubert di Château d'Amboise. Leonardo pergi meninggalkan warisan yang mengubah dunia selamanya. Ia bukan sekadar seorang pelukis yang menciptakan potret-potret ikonik, melainkan perwujudan dari rasa ingin tahu. Manusia yang tanpa batas, membuktikan kepada dunia bahwa dengan mengintegrasikan keindahan seni dan ketelitian sains, manusia dapat mendekati pemahaman yang ilahi tentang alam semesta. Di Prancis, Château du Clos-Luc bukan sekadar tempat pensiun yang nyaman bagi Leonardo, melainkan sebuah pusat kegiatan intelektual yang semarak. Meskipun tubuhnya mulai melemah akibat serangan stroke ringan yang melumpuhkan tangan kanannya, pikiran Leonardo tetap setajam di masa mudanya. Karena ia kidal dan selalu menulis dengan tangan kiri, kelumpuhan tangan kanannya tidak menghentikannya untuk terus menulis dan membuat sketsa. Ia dibantu oleh murid setianya, Francesco Melzi, seorang pemuda bangsawan yang memperlakukan Leonardo dengan kasih sayang seorang anak kepada ayahnya. Melzi bertindak sebagai sekretaris, menyalin catatan-catatan Leonardo, dan memastikan bahwa warisan pemikiran sang guru tetap terjaga dengan baik di tengah ketertarikan para kolektor dan bangsawan Eropa yang ingin memiliki bagian dari kejeniusan sang maestro. Raja François I seringkali datang berkunjung ke Clos-Luce tanpa protokol istana yang kaku, berjalan melalui terowongan rahasia yang menghubungkan istana kerajaan di Amboise dengan rumah Leonardo. Sang raja bisa duduk berjam-jam mendengarkan penjelasan Leonardo tentang berbagai subjek. Benvenuto Cellini, seorang pemahat Renaissance terkenal, kelak menulis dalam autobiografinya bahwa Raja François I pernah berkata kepadanya, "Saya tidak percaya ada manusia lain yang pernah lahir di dunia ini yang tahu sebanyak Leonardo, tidak hanya dalam hal melukis, memahat, dan arsitektur, tetapi juga karena ia adalah seorang filsuf yang sangat agung." Pengakuan tulus dari salah satu penguasa paling kuat di Eropa ini memberikan kepuasan batin yang mendalam bagi Leonardo di hari-hari tuanya, menghapus kepahitan yang sempat ia rasakan selama tahun-tahun terakhirnya di Roma di mana ia merasa diabaikan. Wasiat terakhir Leonardo, yang disusun beberapa minggu sebelum kematiannya, mencerminkan ketelitian dan rasa hormatnya terhadap tatanan sosial dan agama, meskipun sepanjang hidupnya ia sering dianggap sebagai seorang pemikir bebas yang skeptis terhadap dogma gereja. Ia mengatur pemakamannya dengan detail yang cermat, termasuk jumlah lilin yang harus dinyalakan dan misa yang harus dipersembahkan. Untuk jiwanya, ia mewariskan semua buku catatannya, instrumen ilmiah, dan karya seninya kepada Francesco Melzi, sebuah keputusan yang memastikan keselamatan dokumen-dokumen berharga tersebut dari kehancuran segera. Kepada pembantunya yang setia, Battista de Villanis, dan muridnya yang bermasalah, Salai, ia meninggalkan tanah miliknya di Milano. Warisan sejati Leonardo, bagaimanapun juga, bukanlah harta benda fisik tersebut, melainkan sebuah paradigma baru tentang potensi manusia. Ia membuktikan bahwa batas-batas pengetahuan yang dibuat oleh manusia, seperti pemisahan antara seni dan sains, imajinasi dan realitas, adalah semu. Melalui hidupnya yang luar biasa, Leonardo da Vinci menunjukkan bahwa dengan mata yang jeli, pikiran yang terbuka, dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam, manusia dapat menjelajahi dan
memahami keindahan serta kemegahan seluruh alam semesta.